Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada. Di konten Yuin kali ini Yuin mau bahas nih mengenai tentang anak ya gitu. Tentang anak lagi. Iya. Nah, di sini Yuin mau bahas sesuai request yang mana kemarin minta Yuin bahas dong mengenai anak yang sulit untuk diajak belajar, anak yang susah diatur, anak yang selalu banyak alasan lah kalau kita bilangin, kalau kita didik, kalau kita atur gitu. Oke, langsung saja ke video. Oke, sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, langsung saja nih ya, mengenai anak yang sulit diatur, anak yang selalu banyak alasan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan gimana sih kita pola asuhnya sudah benar atau belum, itu juga kita tidak bisa pure 100%. Kenapa anakku beda dengan dia, kenapa anakku beda dengan dirinya, kenapa anakku beda dengan anaknya gitu ya. Terkadang orang tua pusing gitu, dikira anaknya yang satu-satunya, menjadi satu-satunya permasalahan di situ, padahal no. Itu kembali lagi dong, anak dulunya dia lahir semua sama, mau dibentuk seperti apa, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana, semua anak belum tahu apa-apa. Nah, disitulah kita harus introspeksi diri ya, sebagai orang tua, bukan pure ini kesalahan si anak, seperti itu. Oke, langsung saja ke tips yang pertama ya bun ya. Tips yang pertama yaitu penyebab. Kita harus mengetahui dulu penyebab anak kok sulit diatur, kenapa ya. Kita di sini melakukan evaluasi pola asuh kita, penyebabnya apa. Anak sulit diatur bisa jadi karena dia cari perhatian, bisa jadi karena emosinya belum terkontrol, bisa jadi karena mencontoh kita sebagai orang tua gitu. Jadi kita lebih hati-hati lagi ya, perilaku, tutur kata dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan sebenarnya, misalkan nih contoh, kita bertengkar dengan pasangan, kita bertengkar dengan orang dewasa di depan putra-putri kita, secara tidak langsung anak akan memperhatikan, anak akan mencontoh, bahkan anak akan ikut mengaplikasikan apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi memang jadi orang tua itu tidak mudah, kita harus benar-benar menjaga, kemudian gimana ya, memilih mana yang baik, mana yang enggak gitu deh. Oke, dari setelah kita mengetahui penyebabnya, kita bisa melakukan evaluasi di situ, melakukan perbaikan karena kita sudah tahu nih penyebabnya apa. Kemudian tips yang kedua yaitu hargai keputusan anak. Terkadang anak yang sulit diatur itu segala keputusannya itu kita anggap sepele, kita anggap remeh. Contohnya nih gini, "Mah, aku mau bantuin mama gitu, mau bantuin masak apa nyapu gitu ya." Tapi kenyataannya nyapu dia tidak bersih, kurang bersih, kemudian masaknya malahan buat kotor gitu. Ya kita hargai keputusannya, bukannya kok kita malah jangan, nanti malah tambah kotor, jangan, nanti malahan pada jatuh gitu. Ya itu keputusan anak, mau bantuin kita hargai, oke, nggak masalah. Kita sambil bilang ke si anak, hati-hati ya dek gitu. Jadi gimana ya, kita jadikan itu sebagai pola asuh atau cara mendidik gitu loh. Jadi jangan kok nanti memang ada resiko rumah jadi nggak bersih, kemudian nanti misalkan bantuin masak tambah kotor gitu, ya nggak masalah. Itu adalah anggap aja itu tahapan mendidik anak yang mana memang harus itu terjadi gitu.
gitu ya bun ya. Jadi hargai keputusan anak. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu beri penghargaan di setiap usahanya. Jadi kita memberi penghargaan itu tidak harus berupa materi ya atau barang ya. Di situ kita bisa kasih pujian, hanya pujian kok. Pujian itu mudah tapi sulit bagi yang belum terbiasa. Yuk kita biasakan yuk menghargai usaha anak gitu. Apapun usahanya kita hargailah. Sudah bantuin kita nyapu, gak bersih ya kita bilang terima kasih banyak ya deh udah bantuin mama. Anak hebat, terima kasih banyak gitu. Kita ucapkan terima kasih itu anak sudah ada rasa happy, ada rasa kepuasan sendiri gitu. Ya bun. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir ya. Tips yang terakhir yaitu terima kesalahan si anak. Misalkan anak ini melakukan kesalahan, nilainya jelek, nilainya kurang bagus, gara-gara kurang memperhatikan dalam mata pelajaran gitu ya. Kita boleh menasihatinya, kita boleh memberitahunya, ini loh kayak gini tuh kamu salah, kayak gini tuh kamu salah. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwasanya kita harus terima kesalahan si anak. Jangan kok kita sepenuhnya menyalahkan, besok lagi diungkit kesalahan, besok lagi diungkit kesalahan. Hari ini nilainya kurang bagus, besok ternyata kurang bagus lagi. Kita marahin lagi, kita ungkit yang kemarin lagi. Jadi seakan-akan kita tuh nggak mau menerima kesalahan si anak dan kita hanya bisa mengungkit kesalahan itu sendiri. Itu buat stres si anak loh. Bahkan si anak sendiri dia bisa berontak, semakin tambah berontak. Buat apa sih aku berusaha, orang aku berusaha nggak pernah dihargai. Buat apa sih aku belajar rajin-rajin, orang ujung-ujungnya kalau salah dikit kesalahan yang kemarin akan diungkit lagi gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus bisa menerima kesalahan putra putri kita gitu loh. Kita akui kalau memang itu salah, oke kita terima dan anak kita sadarkan itu. Dari kita sadarkan itu, kemudian kita belajar menjadi lebih baik lagi, belajar untuk memperbaikinya. Toh nanti ada kesalahan lagi ya kita jangan mengungkitnya kok, mengungkit dengan marah-marah seakan-akan ini semua kesalahan si anak gitu. Jangan gitu ya bun ya. Oke, kita sama-sama menjadi orang tua yang terbaik gitu ya. Semoga bermanfaat dan bunda-bunda semoga diberi kekuatan, semoga dimudahkan dalam mendidik putra putrinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.